Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deni Alsyawidya dari Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Riau Angkatan 2020. Kali ini kita akan belajar tentang salah satu fenomena dalam fisika. Kira-kira fenomena apakah itu? Nah, sekarang coba teman-teman bayangkan, teman-teman berada di sebuah jalan, lalu ambulan lewat di sekitar teman-teman. Coba perhatikan ketika ambulan mendekat dan ketika ambulan menjauh. Ternyata ada perbedaan bunyi. Peristiwa itulah yang dinamakan dengan efek Doppler. Istilah Doppler berasal dari nama penemunya sendiri, yaitu Christian Doppler. Awal penemuan fenomena ini adalah ketika beliau berada di sebuah jalan, lalu lewat rombongan marching band di dalam sebuah bus, dan beliau menyadari ternyata ada perbedaan bunyi ketika sumber bunyi mendekatinya dan ketika sumber bunyi menjauhinya. Dari situ Doppler berpikir, apakah yang terjadi? Setelah beliau melakukan berbagai percobaan, akhirnya beliau dapat menyimpulkan sebuah konsep yang sekarang kita kenal dengan efek Doppler. Beliau mengungkapkan bahwa pada efek Doppler terdapat hubungan antara beberapa besaran fisika, yaitu frekuensi, kecepatan, dan panjang gelombang. Apabila sumber bunyi mendekati pendengar, maka panjang gelombangnya akan semakin pendek, dan karena panjang gelombang ini berbanding terbalik dengan frekuensi, maka frekuensi yang didengar oleh pendengar akan semakin besar. Kemudian sebaliknya, ketika sumber bunyi menjauhi pendengar, gelombang bunyi akan menyebar dan semakin besar, sehingga frekuensi yang didengarkan akan semakin kecil. Dari fenomena tersebut, Doppler menyimpulkan bahwa frekuensi pendengar sama dengan kecepatan bunyi di udara plus minus kecepatan pendengar dikali frekuensi sumber bunyi dibagi kecepatan bunyi di udara plus minus kecepatan sumber bunyi. Lalu sekarang apa makna plus dan minus dalam kecepatan sumber bunyi maupun kecepatan pendengar? Yang pertama, kecepatan sumber bunyi. Apabila sumber bunyi mendekati pendengar, maka kecepatan sumber bunyi akan bernilai negatif. Namun, apabila sumber bunyi menjauhi pendengar, maka kecepatan sumber bunyi akan bernilai positif. Kemudian, kecepatan pendengar. Apabila pendengar mendekati sumber bunyi, maka kecepatan pendengar akan bernilai positif. Dan apabila pendengar menjauhi sumber bunyi, maka kecepatan pendengar akan bernilai negatif. Selanjutnya, mari kita lihat soal. Sebuah kereta api bergerak dengan kecepatan 20 meter per second mendekati stasiun sambil membunyikan peluit berfrekuensi 940 Hz. Apabila kecepatan bunyi di udara 340 meter per second, maka frekuensi yang didengar oleh orang yang berada di stasiun adalah. Sebelumnya, kita ketahui bahwa kereta api bertindak sebagai sumber bunyi dan orang yang berada di stasiun bertindak sebagai pendengar. Kereta api bergerak mendekati stasiun, sehingga kereta api kecepatannya bernilai negatif. Stasiun, orang yang berada di stasiun, diam sehingga kecepatannya adalah 0. Penyelesaian masalah ini adalah frekuensi yang didengar sama dengan kecepatan bunyi di udara dikali frekuensi sumber bunyi dibagi kecepatan bunyi di udara dikurang kecepatan sumber bunyi, yaitu 340 dikali 940 dibagi 340 dikurang 20. Hasilnya adalah 998,75 Hz. Jadi frekuensi yang didengar oleh orang yang berada di stasiun yaitu sebesar 998,75 Hz. Baiklah teman-teman, demikian video pembelajaran hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.